Semua kultivator kelas tinggi yang hadir segera terbang ke arah yang berbeda setelah mendengar ini dengan beberapa pengecualian, tetapi pencilan itu juga dipaksa untuk mundur dalam menghadapi tatapan dingin yang diarahkan ke mereka oleh pria tua berambut putih. HMPH, aku tidak percaya para itu berencana untuk mengambil ki asal dunia yang dikumpulkan oleh Taoist Han pada saat yang sangat penting. Pria tua berjubah putih mendengus dengan dingin. Tidak heran jika beberapa orang akan mencoba mengambil risiko seperti itu. Ki asal dunia yang dikumpulkan oleh Taoist Han memiliki tingkat kemurnian tertinggi, bahkan jika mereka dapat mengambil sebagian kecil darinya, mereka akan mendapat manfaat yang sangat besar. Biksu Buddha Jin Yue terkekeh. Tapi jika kita mengizinkannya, itu bisa mempengaruhi reformasi jiwa rekan Taoist Han. Efeknya hampir bisa diabaikan, tapi kita pasti tidak ingin rekan Taoist Han menjadi tidak puas dengan kota kita karena sesuatu seperti ini, pria tua berjubah putih berkata ketika ekspresi kompleks muncul di wajahnya. Memang. Selain itu, jika ada sesuatu yang salah selama reformasi jiwa rekan Taoist Han, dia pasti tidak akan membiarkan orang-orang oportunistik lolos. Bagaimanapun, terobosan sukses rekan Taoist Han ke tahap integrasi tubuh akhir adalah berita fantastis untuk kota kami. Bahkan sekarang, saya masih merasa seperti sedang bermimpi. Saya memiliki kepercayaan yang cukup besar pada rekan Taoist Han, tetapi bahkan saya tidak berpikir bahwa dia akan dapat mengatasi hal yang menakutkan seperti itu. Kesengsaraan begitu lancar, Biksu Buddha Jin Yue mendesah. Hanya perlu beberapa abad bagi Taoist Han untuk maju dari tahap integrasi tubuh awal ke tahap integrasi tubuh akhir. Dibandingkan dengan dia, saya merasa seperti telah menyia-nyiakan seluruh hidup saya. Mungkin benar-benar ada kemungkinan bahwa aku akan menjadi kultivator Grand Ascension kedua dari ras manusia kita. Lelaki tua berjubah putih itu merenung sambil mengelus jenggot panjangnya. Memang, dengan bakat menakjubkan Daoist Han, itu pasti bukan tidak mungkin. Namun, saat maju ke tahap integrasi tubuh akhir sudah sangat sulit, itu masih artinya jika dibandingkan dengan terobosan tahap Grand Ascension. Bahkan untuk Taoist Han, ada hanya kesempatan yang sangat tipis. Biksu Buddha Jin Yue menjawab dengan anggukan. Tentu saja, tapi dia masih memiliki sedikit kesempatan untuk mencapai keabadian di masa depan. Sebaliknya, kapal itu sudah berlayar untuk kita, dan kita hanya bisa menunggu akhir dari masa hidup kita, kata lelaki tua berjubah putih itu dengan cara yang sedikit sedih. Tidak perlu terlalu memikirkan masalah ini, rekan Taoist Gu. Sangat sedikit orang dalam seluruh sejarah umat manusia kita yang berhasil mencapai tahap Grand Ascension. Kita sudah sangat beruntung memiliki senior mode di generasi kita, Biksu Buddha Jin Yue menjawab. Hehe, Anda benar-benar tercerahkan, rekan Taoist Jin. Memang, Anda benar. Bahkan bagi para pembudidaya kenaikan besar, ada satu rintangan besar terakhir yang harus diatasi sebelum keabadian dapat dicapai. Saya pernah mendengar cerita sesekali tentang tokoh-tokoh perkasa di luar negeri ras berhasil naik ke keabadian, tetapi tidak ada seorang pun dalam catatan sejarah dari dua ras kita yang berhasil, jadi itu pasti jauh dari tugas yang sederhana. Lelaki tua berjubah putih itu terkekeh. Ada beberapa senior yang berusaha untuk mengatasi kesengsaraan kenaikan di masa lalu, tetapi semuanya melakukannya secara rahasia, jadi tidak ada yang menyaksikan transendensi kesengsaraan mereka. Mungkin beberapa dari mereka berhasil pada akhirnya, Biksu Buddha Jin Yue berkata dengan penuh harapan. Mungkin. Bagaimanapun, itu tidak ada hubungannya dengan keadaan kota kita saat ini. Melihat sebagai Taoist Han telah berhasil dalam transendensi kesengsaraannya, jangan tunda lagi di sini. Jika tidak, akan sangat merepotkan jika rekan Taoist Han salah mengartikan kehadiran kami sebagai tanda bahwa kami menyembunyikan niat jahat. Pria tua berjubah putih itu menjawab. Biksu Buddha Jin Yue secara alami tidak keberatan dengan ini, dan mereka berdua langsung terbang menjauh dari tempat kejadian. Di kejauhan, proyeksi raksasa masih mengumpulkan ki asal dunia dalam hiruk pikuk, dan pada titik ini, lebih dari setengah dari seluruh Deep Heaven City telah menjadi corong untuk ki asal dunia. Pada akhirnya, proyeksi membengkak menjadi sekitar 50.000 kaki, dan dapat dilihat oleh semua orang di kota, dengan demikian secara alami menciptakan kehebohan besar.
Tidak hanya manusia dan iblis di kota yang dapat melihat proyeksi yang dibentuk oleh jiwa Han Li, makhluk iblis di benteng dan piramida iblis yang lebih jauh juga dapat melihat siluet kabur di kejauhan, serta merasakan gelombang yang bergelombang asal dunia Ki dalam Deep Heaven City. Di piramida iblis tertinggi, ada seorang pria muda berjubah merah melihat keluar jendela menuju Deep Heaven City dengan cahaya merah berkedip di matanya. Tidak salah lagi aura ini, seseorang pasti telah membuat terobosan tahap integrasi tubuh yang terlambat. HMPH, itu agak merepotkan, aura yang sangat besar ini menunjukkan bahwa ini bukan hanya makhluk tahap integrasi tubuh biasa yang terlambat. Aku harus melakukannya, persiapkan beberapa tindakan pencegahan untuk ini, pemuda itu bergumam pada dirinya sendiri saat matanya sedikit menyipit. Pemuda itu tidak lain adalah klon leluhur suci Xue Guang yang terakhir, yang merupakan komandan pasukan iblis di daerah ini. Duduk di kursi batu tidak jauh dari jendela adalah seorang pria kekar dengan pakaian kulit binatang dari perak. Dia saat ini sedang mengunyah kaki belakang berdarah dari binatang tertentu, dan dia berkata dengan suara yang sedikit kacau, tahap integrasi tubuh yang terlambat tidak perlu dikhawatirkan, yakinlah, serahkan saja padaku. Hehe, kamu mengundang saya jauh-jauh ke sini justru karena Anda ingin saya membersihkan beberapa kendala untuk Anda, bukan begitu? Tanda petik ganda buka. Pria itu memiliki tubuh yang sangat berotot dengan kulit perunggu berkilauan, dan dia memancarkan aura mengerikan yang mirip dengan binatang buas. Tidak perlu merepotkanmu karena hal seperti ini, Brother Siong, aku mengundangmu ke sini untuk berurusan dengan orang yang bahkan lebih merepotkan. Aku tidak bisa memastikan apakah dia kembali ke Deep Heaven City atau tidak, tetapi jika dia tidak hadir di kota, maka aku akan menyerahkan tahap integrasi tubuh akhir ini kepadamu, jawab Xue Guang. Pria kekar ini jelas hanyalah makhluk iblis tahap integrasi tubuh akhir, tapi Xue Guang tampaknya cukup waspada terhadapnya dan menyebut dia sebagai sederajat. Oh, apakah lawan yang kamu ingin aku urus akan menjadi lebih tangguh daripada makhluk tahap integrasi tubuh akhir ini? Pria kekar itu bertanya dengan sedikit keterkejutan di matanya. Saya yakin begitu. Saya tidak yakin dengan detail spesifiknya, yang saya tahu adalah bahwa ketiga klon saya mengejarnya 2 kali, dan mereka kembali setelah upaya pertama yang gagal sebelum dimusnahkan saat upaya kedua mereka, kata Xue Guang dengan berkerut alis. Pria kekar itu heran mendengar ini, dan dia melemparkan kaki belakang yang setengah dimakan ke samping saat ekspresi serius muncul di wajahnya. Apa tanda seru? Sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku ingat pernah mendengar beberapa rekan Tao menyebutkan bahwa kamu mengirim 3 klon ke dunia ini sekaligus, tapi bagaimana mereka bertiga bisa dibunuh sekaligus? Apakah kamu memintaku untuk menghadapi Grand Manusia tahap kenaikan atau makhluk iblis? Tanda petik ganda buka. Hehe, yakinlah, Brother Siong, aku tidak akan membuatmu bertarung dengan tahap Grand Ascension untukku. Target yang dimaksud hanyalah pembudidaya manusia tahap integrasi tubuh tengah, tetapi dia memiliki serangkaian kemampuan luar biasa, dan bahkan rata-rata kultivator tahap integrasi tubuh akhir bukanlah tandingannya. Ketiga klon milikku kemungkinan besar binasa oleh tangannya. Sebagai penguasa iblis nomor 1 dari ras suci kita, kamu adalah pilihan terbaik untuk menghadapi lawan seperti itu, Xue Guang menjawab. Berhentilah mencoba menyanjungku. Jika orang itu bisa membunuh ketiga klonmu sekaligus, bahkan jika kekuatannya lebih rendah dari milikku, itu tidak akan banyak. Kamu harus menggandakan kompensasiku. Jika tidak, aku tidak mengambil pekerjaan ini, kata pria kekar itu tanpa ragu-ragu. Baiklah, tapi kau harus menyerahkan semua hartanya padaku, leluhur suci Xue Guang setuju, juga tanpa ragu-ragu. Oh, sepertinya kultivator manusia ini membawa harta karun yang kuat atau memiliki sesuatu yang sangat Anda butuhkan. Jika tidak, Anda tidak akan setuju begitu saja. Jadi, kompensasi asli yang Anda janjikan kepada saya sudah cukup besar, sekarang setelah Anda menggandakannya, saya akan setuju untuk menyerahkan semua hartanya kepada Anda. Saya benar-benar ingin tahu seperti apa kemampuan yang dimiliki kultivator manusia ini yang memungkinkan dia untuk membunuh ketiga klon Anda. Sepertinya saya akan bisa menikmati pertarungan yang bagus kali ini, kata pria kekar itu dengan senyum garang saat dia meletakkan buku-buku jarinya.
Pada saat itu, dia benar-benar menyerupai binatang buas yang hampir tidak bisa menahan niat membunuhnya. Xue Guang sangat senang dengan reaksi pria itu, dan dia mengangguk sambil tersenyum sambil berkata, "Saya menawarkan sejumlah besar kompensasi karena saya yakin dengan kemampuan Anda, Saudara Siong. Tidak akan lama lagi sampai kita melancarkan serangan utama kita terhadap Deep Haven City. Sebelum itu, Anda harus beristirahat untuk memulihkan energi yang Anda keluarkan untuk turun ke alam ini sehingga Anda dapat menghadapi lawan ini dalam kondisi terbaik Anda." Tanda petik ganda buka. Saya tidak perlu istirahat untuk pulih dari jumlah pengeluaran energi yang sepele. Melihat tidak ada yang bisa saya lakukan di sini, saya akan berjalan-jalan dan melihat apakah saya dapat menghibur diri sendiri. Ini adalah alam roh, pasti kalian para leluhur suci tidak akan terus membatasi saya di sini. Ekspresi dingin tiba-tiba muncul di wajah pria kekar itu saat dia berbicara. Ekspresi Xue Guang berubah sedikit setelah mendengar ini, tetapi dia kemudian segera tersenyum, dan menjawab, "Tentu saja, kamu bebas melakukan apapun yang kamu inginkan di sini, Saudara Siong." Pria kekar itu segera bangkit dan pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal pada Xue Guang, meninggalkan Xue Guang untuk melihatnya dengan ekspresi pasrah. Yang disebut Raja Iblis nomor 1 ini jelas tidak menunjukkan banyak rasa hormat terhadap Xue Guang. Tentu saja, ini sebagian besar dapat dikaitkan dengan fakta bahwa Xue Guang hanya hadir di alam ini dalam bentuk klon, daripada tubuh aslinya. Jika tidak peduli seberapa kuat pria kekar itu, dia tidak akan berani bertindak dengan cara yang tidak sopan. Ekspresi kontemplatif muncul di wajah Xue Guang sesaat sebelum dia tiba-tiba berteriak, "Panggil 10 jenderal untuk datang dan menemuiku." "Ya, Chuan Xue Guang." Seseorang di luar segera menjawab dengan sikap hormat sebelum bergegas pergi untuk melakukan perintahnya. Baru setelah itu Xue Guang kembali ke kursinya dan mulai merenungkan dengan cermat beberapa hal. Sementara itu, setelah menyerap ki spiritual yang cukup, proyeksi raksasa di Deep Haven City akhirnya kembali menjadi bola cahaya biru yang turun menuju pagoda batu dalam sekejap. Bola cahaya kemudian menghilang di tengah kilatan cahaya spiritual, dan Hon Li, yang terletak di tingkat paling dalam dari pagoda, perlahan membuka matanya saat ekspresi gembira muncul di wajahnya. Jadi ini adalah tahap integrasi tubuh akhir, ini benar-benar berbeda dari tahap integrasi tubuh tengah. Aku sekarang selangkah lagi dari tahap Grand Ascension, jalan menuju keabadian akhirnya menjadi kenyataan. Han Li bergumam pada dirinya sendiri saat dia mengalami kekuatan sihir yang ditingkatkan secara dramatis dan rasa spiritual di dalam tubuhnya. Mengikuti terobosan yang berhasil ini, baik kekuatan sihir dan rasa spiritualnya hampir berlipat ganda, dan keduanya hanya akan terus meningkat saat dia terus berkultivasi. Satu-satunya hal yang dia agak kecewa adalah bahwa tubuh fisiknya belum banyak ditingkatkan. Tampaknya rumor bahwa seseorang hanya bisa mereformasi tubuh fisik mereka setelah mencapai tahap Grand Ascension adalah benar. Adapun manfaat yang diperoleh seseorang dari reformasi itu akan tergantung pada bakat terpendam mereka dan seni kultivasi yang mereka gunakan. Dengan pemikiran tersebut, Han Li menutup matanya lagi dan segera mulai memperkuat basis kultivasi barunya, serta untuk memulihkan sejumlah besar energi yang telah hilang selama transendensi kesengsaraannya. Karena fakta bahwa dia harus mengeluarkan banyak kekuatan sihir dan kesadaran spiritual untuk melawan iblis batin, dia terpaksa menggunakan banyak harta untuk membantunya mengatasi kesengsaraan. Kesengsaraan tahap integrasi tubuh akhir jauh lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan, dan dia dipaksa untuk meledakkan lebih dari 10 harta kelas atas yang dia peroleh selama bertahun-tahun. Bahkan 72 pedang Azure Bambo Cloud Sword miliknya telah rusak karena dia mendorongnya terlalu jauh. Jika bukan karena fakta bahwa dua gunung ekstrimnya memiliki ketahanan terhadap petir surgawi dan melindunginya dari beberapa gelombang sambaran petir terakhir, dia pasti akan terluka parah, bahkan jika dia masih berhasil mengatasi ini kesengsaraan. Namun, setelah transendensi kesusahan tahap integrasi tubuh akhir ini, kepercayaan Hon Li di 5 gunung ekstrim didorong lebih jauh, dan tekadnya untuk memperbaiki 3 gunung ekstrim yang tersisa ditegaskan kembali.
Kesengsaraan tahap Grand Ascension-nya hanya akan menjadi lebih menakutkan daripada kesengsaraan tahap integrasi tubuh akhir ini. Tanpa 5 gunung ekstrim, dia sama sekali tidak yakin tentang peluangnya untuk sukses. Selain itu, 5 gunung ekstrem juga akan menjadi sangat penting untuk kesengsaraan surgawi besar berkala yang akan menimpanya di masa depan. Setelah berlama-lama pada pemikiran terakhir ini sejenak, Han Li benar-benar santai dan membenamkan dirinya dalam kultivasinya. Kekuatan sihir hangat mengalir ke seluruh tubuhnya, dan dia bermeditasi selama sekitar setengah bulan tanpa terbangun sekalipun. Pada hari ini, pintu ruang rahasia tiba-tiba terbuka sendiri oleh hembusan angin kencang, dan cahaya biru bersinar saat Han Li muncul dari dalam, lalu mengarahkan pandangannya ke area sekitarnya. Kami memberi hormat kepada guru. Selamat atas terobosanmu, Kakak Han. Qilingzi, Hai Yuetian, dan Ice Phoenix semuanya berjaga di dekatnya, dan begitu Han Li muncul, mereka segera berkumpul ke arahnya dengan kegembiraan terukir di wajah mereka. Hehe, tanpa bantuanmu, aku tidak yakin aku akan berhasil. Ayo lanjutkan percakapan kita di aula. Kalian berdua bisa ikut juga, kata Han Li kepada ketiganya. Trio itu secara alami tidak keberatan, dan mereka segera mengikuti Han Li ke lantai atas pagoda. Beberapa saat kemudian, Han Li dan Ice Phoenix telah duduk di aula di lantai paling atas, sementara Qilingzi dan Hai Yuetian berdiri dengan hormat di samping. Mereka tampaknya lebih bersemangat daripada Han Li tentang terobosannya. Dengan guru yang sangat kuat, tidak ada yang berani meremehkan mereka lagi, bahkan makhluk dengan basis kultivasi yang jauh lebih tinggi dari mereka harus memperlakukan mereka dengan hormat. Saudaraku Han, aku pernah berpikir bahwa dengan garis keturunan Phoenix Surgawi, bakatku tidak akan kalah dengan siapapun, tetapi sekarang, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Aku yakin bahkan kamu tidak mengantisipasi bahwa kamu akan membuat seperti itu kemajuan luar biasa ketika kita bergabung untuk naik ke alam roh melalui simpul spasial itu. Dengan kemampuan hebat Anda, kemungkinan besar Anda adalah makhluk paling kuat dalam ras manusia dan iblis di bawah hanya 2 senior tahap kenaikan besar. Saya bisa tidak membantu tetapi sedikit iri, kata Ice Phoenix dengan cara yang sedikit terpesona. Kemajuan saya sampai saat ini sangat bergantung pada keberuntungan. Tanpa garis keturunan roh sejati Anda dan bakat kultivasi yang luar biasa, itu hanya masalah waktu sebelum Anda mencapai tingkat yang sama, jadi sudah pasti tidak perlu iri pada saya. Han Li menjawab dengan geleng kepala tenang. Saya tentu berharap begitu. Selama kultivasi saya baru-baru ini, saya bisa merasakan bahwa saya mendekati kemacetan, sepertinya saya juga tidak jauh dari membuat terobosan, jawab Ice Phoenix dengan anggukan. Hehe, kalau begitu aku harus memberimu selamat sebelumnya, kata Han Li sambil tersenyum. Ice Phoenix tersenyum menanggapi, tetapi tidak memberikan jawaban lebih lanjut. Qilingzi, apakah ada yang terjadi selama waktu saya dalam pengasingan? Han Li bertanya. Baru-baru ini, banyak pembudidaya telah dimobilisasi di kota, dan ada rumor yang beredar, menyatakan bahwa pasukan iblis akan meluncurkan serangan habis-habisan terhadap kota. Juga, mengikuti transendensi kesengsaraan Anda, banyak sekte dan kekuatan di kota mengirim pesan ucapan selamat dan hadiah. Saya telah menghitung semua hadiah dan menyimpannya untuk Anda periksa ketika Anda siap. Ngomong-ngomong, para tetua kota juga telah mengirim hadiah ucapan selamat, dan senior Jin mengundang Anda untuk pergi dan menemui panel tetua segera setelah Anda keluar dari pengasingan. Dia mengatakan bahwa mereka memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan Anda. Qilingzi menjawab dengan suara hormat. Aku akan melihat semua hadiahnya nanti. Adapun undangan rekan Taoist Jin, itu kemungkinan besar ada hubungannya dengan pasukan iblis. Sepertinya aku harus melakukan perjalanan ke sana. Melihat masalah itu tampaknya untuk menjadi sangat mendesak, saya akan segera pergi ke sana, kata Han Li sambil berdiri. Qilingzi dan yang lainnya sedikit terkejut melihat Han Li pergi dengan tergesa-gesa, tetapi mereka secara alami tidak berani menghentikannya. Karena itu, Han Li memberi mereka anggukan kecil sebelum dia terbang keluar dari aula sebagai seberkas cahaya biru. Pada saat Han Li tiba di aula konferensi untuk panel tetua, pria tua berjubah putih dan biksu Buddha Jin Yue sudah menunggu di pintu masuk, tampaknya telah menerima berita kedatangannya sebelumnya.
Begitu ketiganya mengambil tempat duduk, pria tua berjubah putih itu segera mengucapkan selamat dan menyapu kesadaran spiritualnya kepada Han Li, yang membuatnya cukup terkejut. Kekuatan Han Li saat ini tak terduga seperti lautan, dan bahkan pria tua berjubah putih itu sama sekali tidak dapat memastikan basis kultivasinya yang tepat. Bagaimana ini mungkin? Dia adalah seorang kultivator integrasi tubuh tengah, bahkan jika kekuatannya lebih rendah dari kultivator integrasi tubuh akhir, seharusnya tidak ada perbedaan yang begitu besar. Hanya ada dua kemungkinan penjelasan untuk ini. Yang pertama adalah bahwa Han Li menggunakan beberapa jenis teknik rahasia atau harta karun untuk menyamarkan basis kultivasinya sendiri. Kemungkinan kedua adalah bahwa kekuatan sihir Han Li benar-benar menjadi terlalu tak terduga untuk indera spiritualnya untuk dideteksi dengan benar. Ekspresi pria tua berjubah putih tetap tidak berubah, tetapi dia segera memastikan bahwa kemungkinan pertama cukup tidak masuk akal. Lagi pula, jika Han Li memiliki cara untuk menyamarkan basis kultivasinya sendiri, maka dia akan menggunakannya kembali ketika dia adalah seorang kultivator integrasi tubuh tengah. Mengapa dia melakukan sesuatu seperti ini sekarang, ketika semua orang sudah tahu bahwa dia berada di tahap integrasi tubuh akhir? Jika itu yang terakhir, pria tua berjubah putih itu tidak bisa membantu tetapi menarik napas tajam, dan nada suaranya secara tidak sadar menjadi lebih sopan. Ekspresi Biksu Buddha Jin Yue juga tetap tidak berubah, tapi keheranannya tidak kalah kuat dari pria tua berjubah putih itu. Meskipun dia sudah memperkirakan kekuatan Han Li yang sangat tinggi, tampaknya dia masih meremehkannya. Setelah melakukan basa-basi singkat, Han Li berkata, "Aku sudah menerima hadiah ucapan selamat yang kalian berdua kirimkan kepadaku, izinkan aku untuk mengucapkan terima kasih. Sekarang, aku yakin kamu telah mengundangku ke sini untuk membahas masalah yang mendesak, jadi mari kita langsung ke pengejaran." Tanda petik ganda buka. Pria tua berjubah putih dan Biksu Buddha Jin Yue bertukar pandangan sebelum yang pertama berkata, "Kalau begitu, aku juga tidak akan menunda lagi. Mengikuti perkembanganmu ke tahap integrasi tubuh akhir, kamu sudah menjadi yang paling kuat pembudidaya di kota. Maafkan saya karena terus terang, tetapi apa yang akan Anda perkirakan peluang Anda sendiri jika Anda harus melawan klon leluhur suci?" Tanda petik ganda buka. Sebuah klon leluhur suci? Itu sulit untuk dikatakan. Bagaimanapun, leluhur suci semua memiliki kekuatan dan kemampuan yang berbeda. Aku tidak tahu apa-apa tentang klon leluhur suci di luar kota, jadi aku tidak bisa mengatakan apapun yang pasti tentang itu, tapi jika itu seperti klon leluhur suci yang pernah saya hadapi di masa lalu, maka saya harus memiliki peluang yang layak untuk mengamankan kemenangan, jawab Han Li setelah jeda yang lama untuk kontemplasi. Klon leluhur suci yang menguasai pasukan iblis di luar tidak pernah menunjukkan dirinya, jadi kita tidak tahu banyak tentang kekuatan dan kemampuannya. Namun, menurut informasi yang telah kita kumpulkan, itu seharusnya tidak lebih kuat dari klon yang dikejar. Kedua klon ini sama-sama berasal dari leluhur suci Xue Guang, jadi bahkan jika ada beberapa perbedaan antara kemampuan mereka, mereka semua harus agak terhubung. Setelah menghadapi klon leluhur suci Xue Guang itu seharusnya lebih mudah bagimu untuk menghadapi klon ini dibandingkan klon leluhur suci lainnya, kata pria tua berjubah putih itu. Oh, apakah kamu berencana membuatku menghadapi klon leluhur suci ini? Saudara Guan Li bertanya dengan tenang, tampaknya tidak terkejut dengan pengaturan ini. Memang, rekan Taois Han. Dalam keadaan normal, saya pasti tidak akan meminta Anda untuk mengambil risiko sebesar itu, tetapi pasukan iblis di luar sangat kuat, dan hanya jumlah Raja Iblis di pasukan saja hampir 2 kali lipat jumlahnya para tetua di kota. Para tetua lainnya dan aku telah memeras otak kita untuk mencoba dan membuat strategi, tetapi klon leluhur suci akan menjadi lebih kuat daripada rata-rata pembudidaya integrasi tubuh yang terlambat. Benar-benar tidak ada yang baik cara bagi kita untuk melawannya. Jika itu memaksa jalannya melalui titik lemah dalam pertahanan kota dan membiarkan pasukan jahat menyerbu ke kota, kita akan berada dalam situasi yang mengerikan, pria tua berjubah putih itu menjawab. Han Li terdiam sejenak sebelum tiba-tiba bertanya, bagaimana panel tetua awalnya berencana untuk menangani klon leluhur suci ini? Jangan bilang kamu tidak punya rencana sama sekali.
Rencana apa yang bisa kita miliki selain mengandalkan keunggulan kita dalam jumlah dan batasan kita? Rencana awal kita adalah begitu pertempuran dimulai, kita akan mengirim seseorang untuk memancing klon ke dalam formasi yang telah kita persiapkan sebelumnya, lalu menjebaknya dalam formasi. Kami tidak akan bisa membunuhnya dengan cara itu, tapi paling tidak, kami akan bisa menjauhkannya dari pertempuran untuk sementara waktu. Sayangnya, rencananya terdengar sederhana, tetapi sebenarnya sangat sulit untuk dieksekusi, jadi peluang keberhasilannya tidak terlalu tinggi, Biksu Buddha Jin Yue menjelaskan. Memang, semua klon leluhur suci sangat licik, memikat seseorang ke dalam formasi pasti tidak akan menjadi tugas yang mudah, jawab Han Li dengan anggukan serius. Rekan Taois Jin dan saya telah berencana untuk meminta Anda untuk memikat klon leluhur suci ke dalam formasi, tetapi dengan basis kultivasi masa lalu Anda, rencananya terlalu berisiko bagi Anda, jadi kami tidak mengusulkannya kepada Anda. Namun, sekarang setelah Anda maju ke tahap integrasi tubuh akhir, tidak perlu ada kekhawatiran seperti itu. Kami tidak meminta Anda untuk mengalahkan klon leluhur suci, Saudara Han. Semua yang kami minta adalah agar Anda tetap menggunakannya setelah pertempuran dimulai sehingga tidak bisa menyerang batasan kota. Adapun tentara iblis dan Raja Iblis, panel tetua kami akan menghadapi mereka. Kelangsungan hidup kota dipertaruhkan di sini, jadi tolong jangan menolak kami, Saudara Han, pria tua berjubah putih itu berkata dengan sungguh-sungguh. Han Li merenungkan ini sejenak sebelum menjawab dengan senyuman, saya setuju untuk melakukan segala daya saya untuk membantu kota menangkal tentara jahat, dan saya pasti tidak akan memakan kata-kata saya. Jika semua perlu saya lakukan adalah menahan klon leluhur suci, maka itu seharusnya sesuai dengan kemampuanku, serahkan klon Xue Guang kepadaku. Tanda petik ganda buka. Pria tua berjubah putih sangat senang mendengar ini. Terima kasih karena tidak mementingkan diri sendiri, Kakak Han. Jika kami bisa menangkal pasukan jahat, kami pasti akan memberimu hadiah yang mahal atas usahamu. Tidak apa-apa, aku hanya melakukan apa yang diharapkan dariku. Nasib seluruh umat manusia bergantung pada pertempuran ini, jadi secara alami aku akan memberikan segalanya. Jika itu semua yang perlu didiskusikan, maka aku akan mengambil cuti sekarang. Saya baru saja menyelesaikan terobosan saya dan masih perlu mengkonsolidasikan basis kultivasi saya, kata Han Li sambil bangkit berdiri. Pria tua berjubah putih dan Biksu Buddha Jin Yue agak terkejut dengan ini, tetapi tidak ada alasan bagi mereka untuk menahan Han Li lagi, jadi mereka menemaninya keluar dari aula. Setelah kepergian Han Li, senyum Biksu Buddha Jin Yue memudar, dan dia bertanya, Saudaraku, mengapa Anda tidak mencoba merekrut rekan Taois Han untuk bergabung dengan kota kami? Itu adalah kesempatan besar sekarang. Menurutmu apakah ada gunanya melakukan itu? Aku sedang menaruh harapan, tapi begitu aku melihat Taois Han hari ini, aku tahu bahwa tidak mungkin dia setuju untuk bergabung dengan kekuatan apapun. Dengan kekuatannya saat ini, bagaimana caranya menurutmu? Apakah dia termasuk di antara semua kultivator integrasi tubuh akhir dari dua ras kita? Pria tua berjubah putih itu bertanya. Hati Biksu Buddha Jin Yue tergerak saat mendengar ini, dan hanya setelah merenungkan pertanyaan itu untuk waktu yang lama, dia menjawab, saya telah bertemu dengan semua Taois tahap integrasi tubuh akhir dari dua ras kita, tetapi tidak satupun dari mereka pernah bertemu tak terduga bagi saya sebagai rekan Taois Han. Selain itu, dia membunuh banyak Raja Iblis di tahap integrasi tubuh tengah dan bahkan menghadapi klon leluhur suci. Menilai dari semua itu, saya akan berspekulasi bahwa rekan Taois Han sudah menjadi yang paling menjadi kuat di antara dua ras kami selain senior Mo dan senior Ao. Tanda petik ganda buka. Itu dia. Dengan kekuatan rekan Taois Han, mengapa dia mengikat dirinya pada kekuatan apapun tanpa alasan? Juga, apa yang bisa ditawarkan kota surga dalam untuk menggoda seseorang dengan kekuatannya? Aku hanya akan mengambil risiko menyinggung rekan Taois Han dengan mencoba merekrutnya untuk bergabung dengan kota kami lagi, jadi saya secara alami memutuskan untuk tidak melakukannya, kata lelaki tua berjubah putih itu sambil tersenyum mesam. Itu benar.
Sungguh luar biasa untuk berpikir bahwa seseorang yang merupakan penjaga biasa kota kita kurang dari 2000 tahun yang lalu telah melampaui kita dalam perjalanan untuk mengejar Dawagung. Biksu Buddha Jin Yue mendesah dengan cara yang sedikit sedih. Hehe, hidup selalu tidak bisa ditebak. Baiklah, ini bukan saatnya kita membahas hal seperti ini, mari kita lanjutkan dari bagian yang kita tinggalkan sebelumnya. Saya masih berpikir bahwa kita harus meletakkan harta karun yang kuat itu di atas tembok kota untuk menekan binatang iblis kelas rendah itu. Pria tua berambut putih berkata dengan serius. Namun, Biksu Buddha Jin Yue segera menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Harta itu adalah kartu truf yang kita perbaiki setelah mengerahkan upaya melelahkan yang ekstensif, kita tidak bisa menggunakannya pada binatang iblis. Begitu kita mengeksposnya, pasukan iblis akan tahu apa yang diharapkan, dan potensi mereka akan sangat terhambat. Tapi ada terlalu banyak binatang iblis kelas rendah, jika kita tidak menggunakannya. Karena itu, mereka berdua mulai memperdebatkan topik di aula. Han Li secara alami sama sekali tidak menyadari hal ini, dan dia segera terbang kembali ke kediamannya sendiri. Dia harus menghabiskan sedikit waktu untuk benar-benar mengkonsolidasikan basis kultivasi tahap integrasi tubuhnya, jadi semakin banyak waktu dia harus berkultivasi sebelum dimulainya pertempuran, semakin dia bisa mengkonsolidasikan kekuatannya. Selanjutnya, setelah mencapai tahap integrasi tubuh akhir, dia hampir mencapai penguasaan penuh dari seni iblis sejati terbukti, dan ada juga beberapa kemampuan kuat yang akhirnya bisa dia lepaskan. Namun, jika dia ingin menggunakan kemampuan ini dalam pertempuran, maka dia harus meluangkan waktu untuk membiasakan diri dengannya terlebih dahulu. Jadi, dia segera memilih untuk pergi setelah percakapannya dengan kedua tetua itu. Setelah kembali ke kediamannya, Han Li mengeluarkan beberapa instruksi kepada Kilingzi dan yang lainnya sebelum memasuki ruang rahasianya lagi. Dia duduk dengan kaki bersilang di atas kasur di tengah ruang rahasia, tetapi alih-alih masuk ke keadaan meditasi, dia membalikan tangan untuk menghasilkan sepasang lencana giok putih seukuran ibu jari yang ditutupi dengan rune perak. Ini tidak lain adalah 2 halaman luar Golden Jade Tome yang diperoleh Han Li di dunia manusia. Salah satu halaman berisi metode pemurnian untuk beberapa jenis jimat yang sangat dalam, sementara yang lainnya berisi mantra penyempitan 100 meridian. Halaman-halamannya tidak lengkap, tetapi melalui penelitiannya sendiri, Han Li berhasil memperbaiki sebagian besar jimat. Sekarang, hanya ada jimat tombak surgawi yang masih belum dia saring. Ini adalah jimat terakhir yang tercatat di halaman luar, dan itu juga satu-satunya jimat ofensif. Rupanya, itu sangat kuat, tetapi sayangnya, beberapa kali lebih sulit untuk mempelajari jimat ini daripada yang sebelumnya. Jika bukan karena fakta bahwa Han Li telah bertemu banyak ahli jimat dari ras asing dan bertukar banyak ide dan pengalaman dengan mereka, hampir tidak mungkin baginya untuk memperbaiki jimat ini. Han Li sudah menguasai metode penyempurnaan sejak lama, tetapi bahan yang dibutuhkan cukup sulit ditemukan, dan ada juga permintaan yang mencengangkan pada tingkat kekuatan sihir orang yang memurnikan jimat. Kembali ketika Han Li berada di tahap integrasi tubuh tengah, dia tidak memiliki kekuatan sihir yang cukup untuk memperbaiki jimat tombak surgawi ini, dan itu sangat membuat dia frustrasi. Namun, itu masuk akal. Mempertimbangkan betapa menakutkannya deskripsi jimat ini, itu kemungkinan besar adalah jimat yang cukup terkenal bahkan di alam abadi sejati, jadi itu normal bahwa makhluk dari alam rendah seperti dirinya akan merasa sangat sulit untuk memperbaiki seperti itu jimat. Syukurlah, dia telah menugaskan tugas mengumpulkan materi kepada murid-muridnya, dan mereka telah berhasil mengumpulkan semua materi selama beberapa abad terakhir. Sekarang dia berada di tahap integrasi tubuh akhir, dia memiliki kekuatan sihir yang cukup untuk mendukung penyempurnaan jimat ini, jadi dia berencana untuk memperbaikinya selama periode pengasingan ini. Adapun mantra pemurnian 100 meridian terlampir di halaman luar lainnya, itu adalah metode pemurnian tubuh dari alam abadi sejati yang memungkinkan seseorang untuk memurnikan tubuh fisik mereka seperti harta karun. Sayangnya, teknik rahasia ini memiliki tuntutan yang sangat tinggi pada tubuh fisik seseorang,
Han Li baru saja mampu mengembangkan beberapa teknik rahasia setelah dengan cerdik menyempurnakan gunung ekstrim Essential Fuset dan beberapa harta lainnya untuk menjadi bagian dari tubuhnya. Namun, ini tidak berkelanjutan, dan pada basis kultivasinya saat ini, peningkatan yang dibawa ke tubuhnya oleh harta itu tidak lagi cukup untuk memuaskannya. Karena itu, dia berencana untuk mengambil mantra 100 Meridian Refinement lagi dan benar-benar mengolahnya kali ini. Dengan kondisi fisiknya saat ini, dia secara alami akan dapat mengembangkan teknik rahasia ini tanpa masalah. Namun, teknik rahasia abadi ini pasti akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dikultivasikan, dan itu bukanlah sesuatu yang akan menghasilkan keuntungan apapun untuknya dalam waktu singkat, jadi dia tidak berencana untuk memulainya segera. Han Li menyuntikkan indera spiritualnya ke dalam 2 halaman terluar dan dengan hati-hati meninjau isinya untuk sementara waktu, dan setelah memastikan bahwa tidak ada masalah, dia menyimpannya sebelum perlahan menutup matanya. Dia akan mendapatkan dirinya ke dalam kondisi prima sebelum dia mulai memperbaiki jimat Heavenly Halberd. Dengan jimat itu di lengan bajunya, dia harus bisa memastikan pertahanan diri tidak peduli kecelakaan apa yang muncul dalam pertempuran yang akan datang. Tentu saja, ini bukan satu-satunya hal yang akan diandalkan Han Li untuk melawan klon Xue Guang itu. Dengan kekayaan rasa spiritualnya yang sangat besar saat ini, dia hampir tidak bisa mengendalikan semua kumbang pemakan emas yang belum terselesaikan dalam pertempuran. Jika dia melepaskan beberapa ribu kumbang pemakan emas dewasa sekaligus, mereka akan menjadi ancaman besar bahkan bagi klon Xue Guang. Lebih jauh lagi, dia sedang bersiap untuk melatih kemampuan yang terdapat dalam Provenance Through the Field segera, dan semua kemampuan ini sangat kuat. Selain itu, dia memiliki leopard kirin beas dan kumbang pemakan emas bergaris-garis ungu untuk membantunya. Dengan semua itu di lengan bajunya, dia harus dapat memastikan pertahanan diri bahkan melawan tubuh asli dari leluhur suci, apalagi klon leluhur suci belaka. Dengan pemikiran tersebut, Han Li perlahan-lahan menjadi rileks dan memasuki kondisi meditasi. Suatu periode keheningan terjadi di ruang rahasia, diikuti dengungan rendah yang tiba-tiba terdengar, disertai dengan ledakan yang bergema sesekali. Setengah bulan kemudian, suara dering yang menusuk telinga meletus di dalam ruang rahasia, dan pilar cahaya emas naik ke langit-langit ruang rahasia, lalu muncul di bagian atas pagoda batu tepat di atas Han Li. Pilar cahaya emas itu tingginya sekitar 10.000 kaki, dan setebal tangki air. Ada proyeksi tombak raksasa yang melayang di atas pilar cahaya, dan itu memancarkan suara dering yang menakjubkan. Selain itu, ada ribuan rune perak berkilauan menari di sekitar proyeksi tombak, menciptakan pemandangan mistis untuk dilihat. Detik berikutnya, suara dering tajam yang meletus dari proyeksi tombak tiba-tiba berhenti, dan pada saat yang sama, ledakan fluktuasi menakutkan yang tak terlukiskan melonjak ke segala arah. Saat fluktuasi menyapu udara, bintik cahaya keemasan mulai muncul dari udara tipis. Bintik-bintik cahaya ini hanya seukuran butiran beras, tapi jumlahnya terlalu banyak untuk dihitung, dan mereka melonjak menuju pilar cahaya dalam hiruk-pikuk. Setiap titik cahaya memancarkan ki spiritual atribut logam yang sangat murni, dan semua ki spiritual atribut logam dalam radius puluhan ribu kilometer ditarik ke pilar cahaya. Selain itu, baju besi dan harta karun yang dibawa oleh penjaga patroli dan pembudidaya lain di daerah itu juga mulai melepaskan ki spiritual atribut logam mereka, yang semuanya melonjak menuju pilar emas sebagai titik cahaya keemasan. Para pembudidaya ini secara alami cukup terkejut dengan ini, dan mereka segera mencoba untuk mencegah harta mereka membocorkan ki spiritual, tetapi tidak peduli apa yang mereka coba, upaya mereka terbukti sia-sia. Hanya dalam beberapa saat, hampir setengah dari ki spiritual atribut logam dalam harta mereka telah hilang, dan cahaya yang memancar dari mereka meredup secara signifikan. Sangat jelas bahwa jika hal ini terus berlanjut seperti ini, harta karun ini akan segera menjadi potongan besi tua yang tidak berguna. Semua pembudidaya terdekat ketakutan melihat ini, tetapi mereka hanya bisa melihat dalam ketidakberdayaan dan keputusasaan. Persis ketika situasi benar-benar akan lepas kendali, proyeksi tombak tiba-tiba bergetar, dan semua fluktuasi yang dilepaskannya tiba-tiba berhenti. Pilar cahaya raksasa kemudian menghilang di tempat,
Dan pada saat yang sama, kebocoran key spiritual atribut logam dari harta karun di daerah sekitarnya juga terputus. Jika bukan karena fakta bahwa aura harta karun ini telah menjadi sangat lemah, para pembudidaya di daerah tersebut dapat dengan mudah dituntun untuk berpikir bahwa mereka baru saja mengalami halusinasi. Banyak orang mulai bertukar pandangan bingung satu sama lain. Tentu saja, segera ditentukan bahwa fenomena yang baru saja terjadi itu berasal dari kediaman Hon Li. Semua orang secara alami sampai pada kesimpulan bahwa Hon Li telah memurnikan harta tertentu yang membutuhkan aliran besar ki spiritual atribut logam, dan mereka tentu saja tidak berani menuntut kompensasi dari senior tahap integrasi tubuh, jadi mereka hanya bisa meratapi nasib buruk mereka. Tak satu pun tetua kota yang menyaksikan fenomena ini, tetapi mereka menerima kabar tidak lama kemudian. Mereka agak terkejut mendengar tentang ini, tetapi tidak terlalu memikirkannya, dan mereka bahkan tidak mengirim siapapun untuk menanyakan Hon Li tentang apa yang telah terjadi. Pada titik ini, pasukan iblis menjadi semakin aktif, dan sangat jelas bagi semua pembudidaya kota surga dalam bahwa pertempuran akan segera terjadi. Dalam keadaan ini, para pembudidaya kelas tinggi di kota secara alami tidak akan menyibukkan diri dengan sesuatu yang sepele seperti ini. 2 bulan kemudian, Han Li duduk di ruang rahasianya dengan cahaya keemasan berkilauan dari tubuhnya. Matanya tertutup rapat, dan tangannya digenggam di depan dadanya dengan jimat emas dan perak di antara keduanya. Di atas kepalanya ada proyeksi dengan 3 kepala dan 6 lengan yang melayang di ketinggian rendah. 3 wajah proyeksi itu identik dengan Hon Li, dan mereka masing-masing memasang ekspresi berbeda. Melayang di atas 6 tangan yang terulur dari proyeksi itu adalah 6 harta karun emas dengan deskripsi yang berbeda, yang semuanya tampak seperti benda-benda substansial dengan rune perak rumit yang tertulis di atasnya. Harta karun ini semua melepaskan fenomena yang berbeda, dan sangat jelas bahwa mereka tidak hanya sangat kuat, mereka juga memiliki kemampuan yang sangat berbeda. Tiba-tiba, ekspresi Hon Li sedikit bergerak, dan jimat emas dan perak itu tiba-tiba menghilang dari sela-sela tangannya saat dia membuka matanya. Hampir di saat yang sama, proyeksi emas juga menghilang di tubuhnya. Bola lampu merah kemudian ditembakkan ke ruang rahasia sebelum mendarat di genggaman Hon Li. Mata Hon Li sedikit menyipit saat dia menilai bola cahaya merah, lalu tiba-tiba melepaskan indera spiritualnya dari ruang rahasia. Perasaan spiritualnya yang luar biasa langsung menyapu semua tingkat pagoda batu sebelum berhenti di aula di lantai paling atas. Melihat saat dia datang ke sini secara pribadi, pasukan iblis pasti sudah mulai menyerang kota. Jika tidak, dia tidak akan mengganggu pengasinganku tanpa alasan yang bagus, Han Li bergumam pada dirinya sendiri saat ekspresi serius muncul di wajahnya. Dia melambaikan tangan untuk memadamkan bola lampu merah, lalu bangkit dan terbang keluar dari ruang rahasia sebagai seberkas cahaya biru. Di lantai atas pagoda batu, seorang wanita berjubah perak menunggunya dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Qilingzi, Kai Yutian, dan Ice Phoenix berdiri di dekatnya dengan sikap hormat. Wanita ini tidak lain adalah peri perak cahaya, dan alisnya saat ini berkerut erat. Yakinlah, senior, saya sudah mengirim jimat transmisi suara ke guru, jadi dia akan segera datang, Qilingzi meyakinkan. Peri Silverlight mengangguk sebagai jawaban. Pasukan iblis sudah mulai bergerak menuju kota surga dalam kami, dan pertempuran habis-habisan akan segera terjadi, jadi akan lebih baik jika saudara Han dapat bertemu dengan para tetua kota secepat mungkin. Kalian bertiga bisa datang dengan saudara Han juga. Para tetua akan memastikan untuk tidak mengirimmu berperang terlalu dini, jadi kamu seharusnya memiliki kesempatan lebih besar untuk bertahan hidup daripada pembudidaya pada umumnya. Tanda petik ganda buka. Terima kasih, senior Hai Yutian dan Qilingzi segera mengungkapkan rasa terima kasih mereka, dan ekspresi bersyukur juga muncul di wajah Ice Phoenix. Tepat pada saat ini, cahaya biru bersinar di dalam aula, dan sosok humanoid tiba-tiba muncul tanpa peringatan apapun. Apakah pasukan iblis telah memulai serangan mereka, rekan Tawis? Ini bukan hanya serangan pelecehan, kan Hon Li bertanya dengan tenang begitu dia muncul di kamar. Senang bertemu denganmu, saudara Han. Pasukan iblis memang akan mulai menyerang kota, dan mereka telah mengerahkan semua binatang dan pasukan iblis mereka,
Jadi ini jelas bukan hanya serangan pelecehan. Bahkan leluhur suci itu klon Xue Guang tampaknya telah muncul di pasukan iblis. Saya dapat melihat bahwa kekuatan Anda telah menerima dorongan signifikan lain sebagai hasil dari terobosan Anda, Saudara Han. Saya bahkan tidak dapat memastikan basis kultivasi Anda yang tepat lagi, kata peri cahaya perak dengan ekspresi gembira di wajahnya. Melihat situasinya begitu mendesak, aku akan segera bertemu dengan Brother Gu dan yang lainnya. Kalian semua bisa ikut denganku juga, kata Han Li sambil tersenyum saat dia berbalik kepada murid-muridnya dan Ice Phoenix. Mereka bertiga secara alami setuju, dan dengan demikian, mereka semua segera pergi dari pagoda batu bersama-sama, menuju langsung ke arah pasukan iblis itu berada. Setelah terbang sebentar, tembok kota raksasa di Heaven City muncul di kejauhan, dan ada istana besar yang menyerupai pulau yang melayang di udara tepat di belakang tembok kota. Han Li dan yang lainnya terbang menuju istana sebelum mendarat di platform besar di depannya, dan sudah ada ribuan pembudidaya kelas tinggi berkumpul di tempat kejadian. Di tengah platform adalah pagoda batu yang tingginya lebih dari 1000 kaki, di atasnya berdiri beberapa orang, mereka tidak lain adalah anggota panel tetua. Han Li secara alami tidak berniat untuk bergaul dengan pembudidaya biasa, dan dia mengeluarkan beberapa instruksi kepada murid-muridnya dan Ice Phoenix sebelum terbang menuju pagoda dengan peri perak cahaya. Pria tua berjubah putih sangat gembira melihat Han Li, dan dia segera menunjuk ke arah pasukan iblis di luar kota saat dia berkata, "Selamat datang, rekan Taois Han. Lihatlah ke sana, itu pasti tiruan dari leluhur suci Xue Guang." Tanda petik ganda buka. Han Li mengarahkan pandangannya ke arah yang sama, dan cahaya biru melintas di matanya, memungkinkan dia untuk melihat pasukan iblis dengan tingkat kejelasan yang sangat tinggi, meskipun itu terletak beberapa puluh kilometer jauhnya. Di tengah peperangan iblis yang tak terhitung jumlahnya, ada piramida raksasa, di ujungnya berdiri sekelompok makhluk iblis lapis baja tingkat tinggi yang sangat mencolok mata. Mereka berkumpul di sekitar kereta raksasa yang ditarik oleh beberapa binatang iblis, masing-masing dengan 5 kepala singa, lapisan sisik biru tua di sekujur tubuh mereka, dan sengat panjang seperti kalajengking yang membentang di belakang masing-masing. Gerbong itu sendiri sangat rumit dalam desain dengan bendera hitam-hitam yang terletak di tengahnya, yang di atasnya tertulis beberapa karakter besar berwarna merah tua. Di bawah bendera adalah awan ki iblis yang berputar, di dalamnya berdiri seorang pria muda dengan baju zirah merah dengan 7 atau 8 raja iblis berdiri di kedua sisinya dengan sikap hormat. Pemuda itu memiliki penampilan yang identik dengan 3 klon leluhur suci Xue Guang yang mengejar Han Li, dan sedikit niat membunuh melintas di mata Han Li saat melihatnya. Pemuda berjubah merah tua itu sepertinya segera merasakan sesuatu, dan dia berbalik untuk menatap mata Han Li. Murid merahnya kemudian langsung berubah menjadi hitam seperti tinta, melepaskan ledakan kekuatan hisap yang mendinginkan tulang yang mencoba menarik pandangan Han Li secara paksa. Hati Han Li bergetar saat dia secara paksa memutuskan kontak mata mereka dengan indera spiritualnya yang sangat besar, dan ekspresi pemuda berjubah merah tua itu berubah sedikit sebagai tanggapan atas ini. "Apakah Anda menemukan sesuatu, rekan Taois Xue Guang?" Suara malas terdengar dari sisi lain kereta yang ditarik binatang itu. Pemilik suara itu adalah seorang pria kekar berkulit perunggu yang mengenakan pakaian dari kulit binatang, tidak lain adalah pria yang oleh Xue Guang disebut sebagai penguasa jahat nomor 1. Dia saat ini menyilangkan lengannya dan bersandar pada pagar di kereta yang ditarik binatang itu dengan sikap lesu. "Seorang kultivator manusia sedang memata-matai kami, tetapi saya membuatnya terkejut. Namun, mereka dapat dengan mudah melepaskan diri dari mata iblis cahaya hitam saya, jadi mereka jelas bukan makhluk biasa," jawab Xue Guang. "Oh, mereka mampu menahan mata iblismu. Mungkinkah ini target yang kamu ingin aku tangani atau mungkin tahap integrasi tubuh yang terlambat itu?" Pria kekar itu bertanya saat ekspresi bersemangat muncul di wajahnya. Sulit untuk mengatakannya. Bagaimanapun, ini pasti akan menjadi lawan yang merepotkan. "Jika kamu bertemu mereka, aku sarankan kamu ekstra hati-hati," kata Xue Guang sambil alisnya sedikit berkerut. "Haha, yakinlah, yang aku khawatirkan hanyalah lawan ini tidak akan cukup kuat untuk melakukan pertarungan yang bagus." Pria kekar itu terkekeh.
Xue Guang hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan senyum masam sebagai jawaban. Sementara itu, di Deep Heaven City, Han Li menutup matanya rapat-rapat, dan hanya setelah beberapa saat dia berhasil pulih dari rasa pusing yang dia alami. "Kamu baik-baik saja?" Taois Han, pria tua berjubah putih itu bertanya dengan sikap prihatin. "Aku baik-baik saja. Aku tertangkap basah oleh teknik rahasia lawan, tapi aku baik-baik saja sekarang," jawab Han Li dengan menggelengkan kepalanya acuh tak acuh. "Itu bagus untuk didengar. Apakah Anda berhasil memastikan apakah pria itu benar-benar klon leluhur suci Xue Guang?" Pria tua berjubah putih itu bertanya. "Sudah. Pria itu memiliki penampilan dan aura yang identik dengan klon leluhur suci Xue Guang yang pernah kulihat di masa lalu, jadi dia juga harus menjadi satu," jawab Han Li. "Begitu. Fakta bahwa klon ini telah muncul di pasukan iblis menegaskan kembali gagasan bahwa mereka berencana untuk meluncurkan serangan habis-habisan. Kami akan mengandalkan Anda untuk menghadapi klon itu, rekan Taois Han. Tidak ada harus mengalahkannya, yang harus kamu lakukan adalah membuatnya sibuk," kata Biksu Buddha Jin Yue dengan ekspresi serius. "Hehe, yakinlah, sesama Taois, selama tidak ada makhluk iblis lain yang campur tangan, klon ini pasti tidak akan bisa mempengaruhi sisa pertempuran," kata Han Li dengan senyum percaya diri. "Kami akan mengandalkanmu kalau begitu, Kakak Han. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menahan semua Raja Iblis lainnya sehingga mereka tidak mengganggu pertempuranmu," pria tua berjubah putih itu meyakinkan dengan sikap gembira. Han Li mengangguk dan tidak menanggapi ini. Setelah itu, beberapa tetua yang pernah ditemui Han Li di masa lalu semuanya mendekatinya dengan salam, dan mereka jelas memperlakukannya dengan lebih sopan daripada di masa lalu. Sangat jelas bahwa statusnya sebagai kultivator integrasi tubuh yang terlambat membuatnya kagum dan dihormati dari para tetua kota. Han Li tidak terlalu akrab dengan anggota panel tetua lainnya, jadi dia hanya bertukar basa-basi wajib dengan mereka sebelum terdiam lagi. Tepat pada saat ini, ledakan gemuruh keras terdengar dari pasukan iblis, diikuti gerombolan binatang buas yang ganas bergegas keluar dari lautan Ki yang jahat. Ada jutaan binatang buas dengan terlalu banyak spesies di antara mereka untuk dihitung. Binatang-binatang jahat itu bergegas maju seperti banjir yang deras, diikuti oleh lebih dari 100 bola cahaya hitam terbang keluar dari antara barisan mereka. Setiap bola cahaya berisi tahap metamorfosis setengah binatang setengah manusia, dan di bawah instruksi mereka, gerombolan binatang buas yang kacau itu langsung menjadi rapi dan teratur. Selain dari geraman rendah keji yang sesekali terdengar, tidak ada suara lain yang terdengar dari antara mereka. Selain dari binatang iblis biasa ini, ada lebih dari 1000 binatang super iblis pegunungan yang sangat eye-catching tersebar di seluruh gerombolan binatang. Tidak ada akhir yang terlihat untuk pasukan binatang iblis ini, dan semakin banyak dari mereka terus muncul dari dalam lautan Ki yang jahat, seolah-olah jumlah mereka benar-benar tidak ada habisnya. Dalam apa yang tampak seperti sekejap mata, lebih dari 10 juta binatang iblis telah muncul, dan ekspresi para tetua menjadi semakin tegang. Bagaimana mungkin ada begitu banyak binatang iblis? Bukankah seharusnya hanya ada 5 juta hingga 6 juta? Penatua Gu bertanya dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Menurut informasi yang kami terima sebelumnya, seharusnya hanya ada beberapa juta binatang iblis, ini pasti tambahan baru untuk pasukan iblis, Biksu Buddha Jin Yue menjelaskan dengan tenang. Dengan begitu banyak binatang iblis yang hadir, pertempuran ini tidak akan mudah, seorang pria iblis berjubah hitam bergumam dengan ekspresi gelap. Yakinlah, sesama Taois, ini hanya binatang iblis tingkat rendah. Tidak peduli berapa banyak dari mereka, mereka tidak akan memiliki efek yang menentukan dalam pertempuran. Aku sudah mempertimbangkan situasi potensial seperti itu sebelumnya dan mempersiapkan tindakan pencegahan yang sesuai, kata pria tua berjubah putih itu. Begitu. Kalau begitu, kami serahkan padamu, Kakak Gu. Para tetua lainnya cukup lega mendengar ini. Pria tua berjubah putih tersenyum ketika dia membalikan tangan untuk memanggil pelat formasi putih, lalu mengatakan sesuatu ke dalamnya, dan beberapa saat kemudian, semburan fluktuasi energi yang menakjubkan tiba-tiba meletus ketika beberapa formasi raksasa muncul di tembok kota.
Di tengah setiap formasi melayang sebuah altar yang putih seperti giok, dan ada beberapa item yang tampak biasa terletak di altar ini. Ada mangkuk biru tua, labu hitam pekat, pedang panjang perak, dan benda seperti layar putih. Itu adalah 4 harta karun sungai surgawi. Bukankah berlebihan menggunakannya pada makhluk iblis kelas rendah? Saudaraku, seorang tetua iblis bertanya dengan campuran kegembiraan dan perhatian di wajahnya. Harta karun ini memang sangat kuat, tetapi keahlian mereka terletak pada kemampuan mereka untuk menyerang area yang luas. Sebagai perbandingan, mereka akan jauh kurang efektif ketika menargetkan makhluk yang kuat secara individu. Karena itu, setelah berdiskusi dengan rekan Taois Jin Yue, kami memutuskan menggunakan mereka untuk melawan monster iblis kelas rendah ini pada akhirnya. Di satu sisi, kita akan dapat membunuh sejumlah besar hewan iblis, dan di sisi lain, moral akan meningkat. Jika tidak, jika kita menderita dalam jumlah besar jumlah korban begitu pertempuran dimulai, moralitas pasti akan anjlok. Aku yakin ini juga alasan dibalik keputusan tentara jahat untuk mengirim semua binatang iblis ini terlebih dahulu, pria tua berjubah putih itu menjelaskan. Para tetua lainnya semua merasa ini cukup masuk akal, jadi mereka mengangguk sebagai tanggapan dan tidak menyelidiki lebih jauh masalah ini. Memang ada sejumlah besar binatang iblis, tapi makhluk yang paling merepotkan untuk diurus adalah para elit jahat itu. Mereka tampaknya telah dikerahkan juga, kata Hanli tiba-tiba. Semua tetua buru-buru mengarahkan pandangan mereka ke kejauhan setelah mendengar ini, dan mereka menemukan bahwa kelompok makhluk iblis berpakaian baju besi telah muncul di belakang gerombolan binatang di kejauhan. Makhluk iblis ini sedang menunggangi berbagai jenis tunggangan setan atau terbang di udara sebagai hembusan angin hitam. Mereka semua mengeluarkan aura haus darah yang kejam dan mengikuti diam-diam di belakang pasukan binatang iblis. Jika bukan karena kata-kata peringatan Honli, para tetua lainnya tidak akan memperhatikan mereka. Di tengah suara genderang perang yang bergemuruh, serangkaian bunyi lonceng raksasa tiba-tiba meletus dari dalam lautan ki iblis, dan hiu raksasa hitam-hitam, serta piramida iblis yang sangat besar, juga muncul dengan gerbong pertempuran iblis yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka. Apa mereka sudah gila? Mereka melepaskan semua kekuatan mereka sejak awal. Apa mereka tidak berencana menyimpan cadangan-cadangan? Pria tua berjubah putih berseru saat melihat ini, dan semua tetua lainnya juga tercengang oleh perkembangan ini. Tidak peduli apa yang tentara iblis rencanakan, kita hanya harus menghentikan mereka. Saudaraku, kita tidak bisa panik pada saat seperti ini, mari kita terapkan rencana awal kita. Rekan Taoist, kelangsungan hidup di kita kota surga sangat mungkin bergantung pada hasil dari pertempuran ini. Biksu Buddha Jin Yue tiba-tiba berteriak dengan sikap meriah. Kami pasti akan memberikan semua yang kami miliki dalam pertempuran ini. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya bersedia mati untuk kota, tetapi selama ada sedikit kesempatan untuk menang, kami tidak akan menyerah, kata pembudidaya iblis berjubah hitam. Semua tetua lainnya juga mengangguk setuju dengan ekspresi muram. Pria tua berjubah putih memberikan anggukan senang setelah melihat ini, lalu menoleh ke Honli dan mengirimkan suaranya kepadanya. Hanli mendengarkan apa yang dia katakan dan mempertimbangkannya sejenak sebelum mengangguk sebagai jawaban. Pria tua berjubah putih segera bertepuk tangan dengan gembira, dan penjaga lapis baja emas dengan cepat turun dari atas pagoda batu sebelum mengulurkan busur hormat ke arah para tetua. Pimpin jalan untuk rekan Taois Hal dan lakukan seperti yang kita rencanakan. Kegagalan bukanlah pilihan. Pria tua berjubah putih itu memerintahkan dengan suara berwibawa. Ya, Han senior, ikutlah denganku, kata penjaga itu sambil menoleh ke arah Honli dengan sikap hormat. Hanli mengangguk sebagai tanggapan sebelum terbang turun dari peron sebagai seberkas cahaya biru, dan penjaga lapis baja emas buru-buru mengikuti di belakangnya. Beberapa saat kemudian, Hanli tiba di pavilion yang dijaga ketat yang tidak terletak sangat jauh dari tembok kota di bawah. Di aula di lantai pertama pavilion, ada 36 pembudidaya laki-laki duduk dengan kaki bersilang di sekitar formasi raksasa yang telah diukir di tanah. Pria-pria ini semua mengenakan jubah ketat seragam biru, dan semuanya tampak berusia antara 30 hingga 40 tahun.
Ada gumpalan cahaya hijau yang memancar dari tubuh mereka, dan ini adalah tanda yang jelas bahwa mereka semua menggunakan seni kultivasi yang identik. Namun, semua kultivator laki-laki ini hanya berada di tahap transformasi dewa, dan alis Hanli sedikit berkerut saat menyadari hal ini. Selain itu, aura mereka sangat tidak stabil, dan sangat jelas bahwa mereka telah secara paksa mencapai basis kultivasi mereka saat ini melalui beberapa metode khusus daripada melalui kultivasi. Semua pembudidaya ini segera bangkit berdiri saat melihat Hanli dan penjaga lapis baja emas tata ruang tempering. Kami memberi hormat kepada senior kami. Ini Han senior, dialah yang harus Anda bantu selama pertempuran ini. Pastikan untuk melakukan segala daya Anda untuk bekerja sama dengan Han senior, kata penjaga lapis baja emas dengan suara serius. 36 penjaga Azure Cloud memberikan penghormatan kami kepada Han senior. Pria berjubah biru ini sepertinya sudah diberitahu tentang pengaturan ini sebelumnya, jadi mereka tidak terkejut sama sekali. Tidak perlu formalitas. Kudengar kalian semua bisa bergabung untuk membentuk formasi yang bisa menjebak bahkan Tuan Iblis untuk beberapa waktu. Apakah itu benar? Hanli bertanya. Itu benar, senior. Sejak kita mulai berkultivasi, kita telah berjuang menuju formasi cahaya glazur azure yang sama. Formasi cahaya glazur azure adalah formasi rahasia kuno, dan kami telah mengasah penguasaan formasi ini dengan sempurna. Formasi tidak memiliki banyak kekuatan ofensif, tapi itu sangat efektif untuk menjebak musuh dan pasti tidak akan memiliki masalah yang mengandung Raja Iblis rata-rata, jawab pemimpin dari pembudidaya berjubah biru. Bagus. Begitu kita mulai, ikuti saja perintah saya, kata Hanli dengan anggukan senang. Ke-36 pembudidaya secara alami memberikan tanggapan yang tegas. Setelah itu, Hanli duduk tepat di tengah formasi raksasa dan mulai menunggu sesuatu dalam diam. Adapun penjaga lapis baja emas, pekerjaannya telah selesai, dan dia meninggalkan pavilion. Meskipun seluruh pavilion tersembunyi dalam lapisan penghalang, gelombang tsunami dari raungan mengerikan di luar masih bisa terdengar di dalamnya. Segera setelah itu, ledakan yang bergema terdengar, dan fluktuasi yang tak terhitung jumlahnya meletus di seluruh Deep Haven City. Pavilion itu mulai sedikit bergetar sebagai akibatnya, dan cukup jelas bahwa pasukan binatang iblis mulai menyerang kota. Pertempuran telah dimulai. Ke-36 pria berjubah biru itu duduk diam dengan mata tertutup, mengabaikan apa yang terjadi di sekitar mereka. Sementara itu, Hanli melepaskan rasa spiritualnya yang sangat besar keluar dari batasan di sekitar pavilion untuk memeriksa situasi yang sedang berlangsung di luar. Dengan indera spiritualnya yang sangat kuat saat ini, dia dapat dengan mudah mendeteksi segala sesuatu dalam radius hampir 10.000 km dalam keadaan normal. Namun, semua jenis batasan dan formasi telah diaktifkan di kota, dan fluktuasi energi yang kacau melonjak di seluruh medan perang, dengan demikian sangat membatasi ruang lingkup indera spiritualnya hingga radius hanya beberapa ratus kilometer. Meski begitu, ini adalah area yang cukup luas baginya untuk mengumpulkan gambaran kasar tentang apa yang terjadi. Melalui akal spiritualnya, Hanli menemukan bahwa tidak hanya pasukan binatang jahat yang melonjak menuju tembok kota seperti banjir yang deras, tahap metamorfosis binatang iblis tingkat tinggi juga berada di garis depan. Bahkan yang paling lemah dari binatang iblis tingkat tinggi ini berada di tahap tempering tata ruang, dan bahkan ada beberapa makhluk iblis tahap integrasi tubuh awal di antara mereka. Di bawah kepemimpinan mereka, korban yang diderita oleh pasukan iblis berkurang secara signifikan. Selain itu, binatang super iblis itu juga melindungi binatang iblis tingkat rendah, dan mereka melakukannya dengan cara yang sangat licik, berkumpul bersama dalam kelompok 4 atau 5 dan bergiliran melindungi saudara mereka secara bergilir. Oleh karena itu, sangat sulit untuk memberikan kerusakan besar pada pasukan binatang iblis ini. Di atas tembok kota yang besar, seberkas cahaya spiritual menghujani hujan deras, dan kadang-kadang, sebuah formasi akan menyala di kota, melepaskan serangan skala besar yang menargetkan bagian terpadat dari pasukan binatang iblis. Dibandingkan dengan ketika pasukan iblis hanya melancarkan serangan pelecehan, tindakan pembalasan yang diambil oleh Deep Haven City jelas menjadi lebih intens. Namun, ada terlalu banyak binatang iblis yang harus dihadapi,
dan sebagian besar dari mereka memiliki kekuatan pertahanan yang hebat. Banyak dari mereka mampu terus menyerang ke arah tembok kota bahkan setelah menerima beberapa serangan dan menderita luka parah. Pegunungan bangkai binatang buas dengan cepat menumpuk di kaki tembok kota, tetapi binatang buas itu terus menyerang dengan cara yang sama sekali tidak takut. Ketika semakin banyak binatang jahat mulai mencapai batasan di sekitar kota, penghalang pelindung yang meliputi kota surga dalam akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda ketegangan. Namun, baik Long Xue Guang maupun para tetua kota langit jauh tidak menunjukkan banyak reaksi terhadap ini. Hanya setelah serangkaian retakan mulai muncul di penghalang cahaya, pria tua berjubah putih itu tiba-tiba memerintahkan, aktifkan formasi. Lepaskan 4 harta karun sungai surgawi dan tidak menyisihkan biaya. Seorang kultivator bermutu tinggi segera muncul di setiap altar putih, lalu membuat beberapa segel tangan secara bersamaan. Semua altar mulai mengeluarkan suara berdengung, dan para pembudidaya ini mulai melantunkan sesuatu sambil menunjuk ke harta karun yang ada di atas altar. Detik berikutnya, labu, layar, pedang panjang, dan mangkuk mulai mengeluarkan suara dering samar. Segera setelah itu, cahaya 5 warna melintas di dalam formasi, dan ledakan ki spiritual yang menakjubkan meletus sebelum melonjak menuju 4 harta karun dalam hiruk pikuk. Cahaya spiritual berputar-putar di atas permukaan 4 harta, dan mereka perlahan naik ke udara sebelum mulai menunjukkan kekuatan mereka. Mangkuk biru dan labu hitam berputar di udara, lalu menjungkir balikan untuk mengeluarkan semburan pasir kristal biru dan semburan air hitam. Pasir biru menyebar ke bawah sebelum butiran individu berkembang biak dengan cepat, membentuk awan pasir biru tanpa ujung yang terlihat dalam sekejap mata. Awan kemudian turun dari atas, dan puluhan ribu binatang iblis langsung dibanjiri olehnya. Butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya di dalam awan bergejolak, dan binatang iblis merasa seolah-olah bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya mengiris tubuh mereka. Semuanya langsung direduksi menjadi daging cincang, dan bahkan jiwa mereka tidak berhasil melarikan diri. Adapun air hitam yang keluar dari labu, berubah menjadi air terjun besar dengan sifat yang sangat korosif. Saat itu mengalir melalui pasukan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya langsung terkikis daging dan tulangnya, menguranginya menjadi ketiadaan dalam sekejap mata. Sementara itu, pedang panjang perak berubah menjadi pedang raksasa yang panjangnya lebih dari 10.000 kaki, kemudian meledak menjadi ribuan proyeksi pedang perak di tengah ledakan yang bergema. Proyeksi pedang ini langsung muncul di udara di atas binatang iblis, lalu menyapu barisan mereka dengan sembrono, mengiris tubuh mereka seperti tahu. Adapun layar putih, itu yang paling bersahaja dari 4 harta karun. Itu hanya membengkak menjadi sekitar beberapa hektar, kemudian diam-diam jatuh ke atas gerombolan binatang iblis di depannya. Yang sangat mengkhawatirkan adalah ketika layar itu naik ke udara lagi, semua binatang iblis di bawahnya telah lenyap. Hanya dalam beberapa saat, layar telah menghapus beberapa ribu binatang iblis dari keberadaan, dan semua binatang iblis di dekatnya segera melarikan diri dengan cara panik, tidak berani mendekati harta karun itu. Hanya beberapa saat sejak 4 harta karun sungai surgawi dirilis, tetapi ratusan ribu binatang iblis telah dimusnahkan. Namun, kemunculan harta ini juga ditanggapi dengan pembalasan dari makhluk iblis kelas tinggi di medan perang. Beberapa tangisan panjang terdengar saat awan hitam, embusan angin kuning, dan 2 seberkas cahaya merah muncul dari belakang pasukan binatang iblis sebelum meluncur langsung menuju 4 harta karun. Ekspresi Han Li berubah sedikit setelah melihat ini, dan dia menarik kesadaran spiritualnya. Tidak perlu baginya untuk terus mengeluarkan indera spiritualnya untuk melihat apa yang terjadi selanjutnya. 4 harta karun sungai surgawi memang sangat kuat, tetapi mereka pasti akan ditekan oleh makhluk iblis tingkat tinggi, dan setelah itu, bentrokan kekuatan yang sebenarnya akan terjadi antara kedua sisi. Makhluk paling kuat di antara dua pasukan pasti tidak akan langsung bergabung dalam pertempuran, hanya setelah salah satu dari pasukan binatang iblis atau pembatasan kota surga dalam telah dilenyapkan barulah pertempuran yang sebenarnya dimulai. Sebelum itu, yang harus dia lakukan hanyalah menunggu. Dia sudah memutuskan bahwa dia pasti tidak akan membiarkan Klon Xue Guang meninggalkan medan perang ini hidup-hidup.